세상에서 잊을러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Widya. Di sini saya bidan yang diutus untuk memberi penyuluhan di desa ini, lebih tepatnya lagi di dusun 2 ini, untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang sedang berada dalam masa nifas terkait materi penyuluhan, yaitu menjaga kebersihan diri pada ibu dalam masa nifas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini untuk mendengarkan penyuluhan yang akan saya berikan. Sebelumnya, ibu-ibu di sini sudah makan ya? Iya, minta maaf sekali ini ibu kalau waktunya terlalu pagi mengganggu aktivitas di pagi hari ibu. Karena sebentar siang kami masih akan melanjutkan penyuluhan di desa-desa berikutnya. Jadi mohon maaf sekali kalau ini terlalu pagi bagi ibu-ibu yang sudah berada di sini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya ibu. Oke, untuk tujuan dari penyuluhan ini sendiri ibu, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, dari judul penyuluhan atau materinya itu yaitu untuk memberikan atau mengajarkan, tidaklah mengajarkan, sekedar informasi saja untuk kepada ibu-ibu nifas bagaimana cara menjaga kebersihan diri atau personal hygiene kepada ibu-ibu. Karena biasa ada yang dilarang tapi tetap dilakukan, ada juga yang hanya sekedar mitos belaka tapi sudah menjadi tradisi itu tidak dilakukan karena itu merupakan sebuah larangan, padahal itu hanya mitos. Jadi sebentar ini kita akan bahas. Kemudian ibu-ibu hanya cukup mendengarkan. Nanti di akhir mendengarkan sama memahami ya. Sebentar ada saya bagikan brosur, ibu-ibu bisa baca di brosur situ. Di samping saya menjelaskan, di samping saya menerangkan, ibu-ibu bisa membaca brosur tersebut. Nanti di akhir penyuluhan akan ada sesi tanya jawab, kurang lebih 1 atau 2 pertanyaan yang barangkali ada di antara ibu-ibu di sini yang tidak paham atau belum paham dari penjelasan terkait kebersihan, terkait menjaga kebersihan pada ibu dalam masa nifas. Oke baik ibu, langsung saja saya bagikan leafletnya. Di sini ada brosur leaflet berupa leaflet. Tapi kalau ibu kurang mengerti dengan leaflet, di brosur. Ya. Di sini ya kita bagi. Oke, leafletnya sudah dibagi ya, sudah dibagi semua ini ya. Oke. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sebelum kita ke perawatan diri. Nah, saya akan menjelaskan dulu masa nifas. Apa sih itu masa nifas? Ya jelas masa yang sedang ibu alami sekarang ya. Ibu kemarin habis melahirkan ya. Ya, masa nifas atau dalam bahasa medis itu propherium. Nah, itu adalah masa di mana sejak lahirnya plasenta sampai alat-alat kandungan itu kembali seperti saat sebelum hamil. Biasa masa nifas ini dia berlangsung selama 6 sampai 8 minggu. Kalau kita ikuti hari, kita menghitung hari seperti kalender biasa, 6 sampai 8 minggu itu berarti dia sekitar 2 bulan atau 60 hari. Nah, selanjutnya kita ke perawatan diri. Perawatan diri atau personal hygiene adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memelihara kebersihan diri dan kesehatan seseorang guna untuk mencapai kesejahteraan fisik dan psikis. Nah, kenapa dibilang di situ atau dijelaskan untuk mencapai kesejahteraan fisik dan psikis? Nah, yang pertama kesejahteraan fisik. Kenapa dibilang kesejahteraan fisik? Karena kalau ibunya itu tidak merawat kesehatannya, tidak merawat kebersihan dirinya, kalau ibunya itu kusam, dengkil gitu ya. Jadi orang tuh berpikir kayak gini, wah ibunya aja kusam, dengkil, pasti anaknya juga nggak kurus gitu ya. Nah, terus juga pasti orang-orang berpikir nggak sehat nih, pasti bayinya juga media penyebaran penyakitnya tuh lebih dekat, lebih banyak gitu ya, karena ibunya aja dilihat kusam gitu, dekil. Nah, kemudian untuk kenapa kesejahteraan psikis juga,
itu juga berpengaruh ibu, karena biasa kalau ibunya yang kurang bersih atau ya seperti saya bilang kusam gitu, biasa berpengaruh di kesehatan psikolognya. Kalau orang yang tidak merawat diri, dia itu media penyebaran penyakit sama infeksi itu akan besar terjadi dampaknya pada dirinya gitu. Nah, ini kita bahas secara besar, tidak cuma untuk ibu nifas ya, tidak cuma untuk ibu nifas untuk merawat personal hygiene atau merawat diri ini, untuk semua orang di lingkup umum gitu ya. Nah, apa kaitannya? Nah, sekarang kita kaitkan dengan ibu dalam masa nifas. Apa-apa saja. Nah, ibu lihat di brosurnya, di leaflet yang di tangan ibu, apa-apa saja perawatan pada masa nifas. Yang pertama itu adalah kebersihan pada payudara. Nih, payudara ini penting ibu ya. Kenapa penting? Di sini saya bilang penting, sangat penting. Karena kalau ibu tidak merawat payudara ibu itu tidak terjaga kebersihannya, kan otomatis bayinya ibu menetek, menyusu ya sama ibu. Nah, kalau dari tempat menyusu, dimana kan mulut bayi akan kena di puting susu ibu ya. Nah, kalau payudara ibu tidak bersih, otomatis infeksi atau penyakit itu akan tertular atau terminum oleh si bayi tadi ini. Nah, ada biasa bayi itu terasa kembung atau berak-berak karena itu dari si ibu, media penyebaran penyakit dari si ibu, karena tidak menjaga kebersihan payudaranya. Nah, kemudian konsumsi buah dan sayur. Nah, biasa juga ada ibu-ibu yang nggak keluar ASI-nya gitu ya, karena kurang merawat kesehatan fisiknya. Dia kurang makan makanan yang bergizi. Jadi dalam masa nifas itu harus menjaga kesehatan diri, nggak cuma dari luar. Itu juga dijaga harus yang dari dalam diri juga, kesehatan atau kebersihan diri dari dalam. Otomatis kan kalau kita makan buah-buah dan sayur yang segar, yang bergizi, organ dalam kita juga ikut bersih, ikut sehat gitu maksudnya ya. Nah, kemudian periksakan diri secara berkala. Ya, periksakan diri secara berkala itu pasti dalam masa nifas ada minggu-minggu tertentu, 2 minggu, di minggu ke-4 sama minggu ke-6 atau minggu ke-8 pasti bidan yang merawat ibu dari awal ibu hamil atau pas membantu ibu pas melahirkan, bidan akan ada kunjungan ke rumah ibu untuk memeriksakan ibu. Jadi tenang, untuk yang pemeriksaan diri secara berkala ini pasti akan datang petugas kesehatan atau bidan yang menangani ibu dari awal. Nah, kemudian jaga kebersihan organ kewanitaan, ini juga sangat penting ibu ya. Nah, jadi kalau ibu buang air kecil atau buang air besar, ibu tuh disarankan sebelum membasuh organ kewanitaan, ibu harus cuci tangan dengan sabun dulu. Begitupun sesudah, ibu harus mencuci tangan juga dengan sabun. Nah, jadi prosedurnya kalau mau membasuh sehabis buang air itu dari depan ke belakang. Jadi depan vulva ibu itu dibasuh ke belakang, habis itu 3 kali kalau serasa ibu bersih lah. Habis dibasuh dari depan ke belakang, baru ibu membasuh anus ya, membasuh pantat gitu, mohon maaf ini ya. Nah, habis itu ibu cuci tangan begitu. Nah, untuk ibu masa nifas, saya sarankan atau disarankan ibu mengganti pembalut itu 2 kali sehari. Jadi kalau ibu mandinya pagi, ibu ganti pembalut pakai, nanti ibu mandi sore, ganti lagi untuk malam. Begitu seterusnya sampai besok pagi. Jadi pembalut itu 2 kali diganti. Jangan tidak diganti-ganti ibu ya. Nah, untuk ibu yang pakai pembalut kain, yang pembalut cuci ulang, dicuci bersih, kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari, habis itu disetrika, keringkan, baru bisa dipakai. Kemudian balik lagi Bu ya, di leaflet selanjutnya ada menjaga kebersihan pakaian. Seperti sama halnya seperti pembalut tadi, pakaian juga ibu dijemur di tempat yang terik matahari, kemudian disetrika guna untuk membunuh kuman-kuman yang didapat dari pas saat dijemur tadi. Nah, disetrika supaya kumannya mati. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau misalnya kita pakai baju gitu kan, pas mau menyusui anak, kuman yang ada di baju melekat lagi di payudara atau di dalaman ibu. Jadi sebaiknya disetrika untuk pakaiannya ibu, dan harus bersih supaya ibunya terlihat bersih, gitu kan? Nah, kemudian merawat kulit.
nih kulit, terutama kulit wajah. Biasanya kan ada ibu yang habis melahirkan banyak itu flek-flek hitam di wajah, tapi itu aman saja ibu, 1-2 bulan setelah melahirkan flek itu akan hilang, akan memudar dengan sendirinya. Tapi harus juga tetap dirawat wajahnya, nggak cuma wajah, kulit semuanya juga. Kalau bisa ibu pakai perawatan kembali, pakai hair body atau begitu kan, karena biasa bawaan ibu hamil itu tidak mengurus diri juga biasa ya, tapi ada sebagian yang mengurus. Tapi perawatan kulit harus tetap dijaga dalam masa nifas. Nah, kemudian ini ibu menjaga kebersihan rambut. Kebersihan rambut ini juga harus ibu ya, karena kebanyakan wanita pasca melahirkan itu mengalami kerontokan rambut akibat kekurangan hormon. Jadi ibu akan mengalami kerontokan rambut sehingga rambut itu akan menjadi tipis. Berbeda dengan saat hormon kita itu normal atau hormon dalam ibu nifas itu normal, jadi rambut akan semakin tipis. Jadi ibu harus sering mungkin menyisir rambut, mencuci rambut ya, seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Ibu gunakan conditioner dari sampo yang cocok dengan ibu, kemudian gunakan sisir yang lembut, disisir lembut rambutnya ibu. Hindari menggunakan hair dryer gitu ya, pengering rambut, hindari ibu, itu cuma akan merusak bagian kulit kepala ibu yang sudah agak menipis karena kekurangan hormon. Tapi biasa beda-beda wanita, beda-beda masa pemulihannya. Ada biasa ibu-ibu yang masa pemulihannya sekitar 1 bulan saja, ada juga yang sampai 2 bulan, dan ada bahkan yang lebih cepat, 2-3 minggu kerontokan rambutnya itu sudah teratasi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari menjaga kebersihan diri atau personal hygiene ini? Nah, yang pertama tentunya menambah kepercayaan diri ibu gitu, terlihat seperti lebih elegan di mata orang, atau pada saat di rumah datang orang yang ingin menengok anak, ibunya juga nggak kucel, nggak kusam, ibunya jadi percaya diri kalau datang orang untuk menengok anak di rumah. Kemudian mencegah datangnya penyakit, otomatis meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Nah, kemudian itu menciptakan keindahan kepada ibu, karena indah makanya ibu jadi lebih percaya diri gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke leaflet yang kedua, ada 2 lembar tadi Bu ya. Nah, selanjutnya kita ke leaflet yang kedua, akibat kurangnya atau tidak menjaga kebersihan diri. Nah, di kolom pertama, ibu akan mudah sakit ya, kebalikan dari tujuan tadi. Ibu akan mudah sakit, sedikit-sedikit flu lah, batuk lah gitu ya, ibu akan mudah sakit. Kemudian bayi akan sakit, otomatis kita dari ke kolom 1, otomatis kalau ibunya sakit, nah bayinya juga akan sakit ya. Iya, karena ASI yang bayi minum itu dari dalam tubuhnya ibu. Nah, kalau ibunya sakit, otomatis bayinya juga akan sakit ya. Kemudian kita ke kolom yang ketiga, yaitu ibu terlihat kotor. Mohon maaf, di sini ibu akan terlihat kotor, seperti yang saya bilang, kucel, dekil gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ibu akan menjadi kurang percaya diri ya. Tadi seperti tujuannya tadi Bu ya, ibu akan terlihat seperti percaya diri. Ini kebalikannya, kalau kita tidak menjaga kebersihan diri, ibu akan menjadi kurang percaya diri. Nah, terus yang terakhir, ibu mengalami infeksi. Ibu akan mengalami infeksi atau penyakit. Nah, oke Bu, mungkin penjelasan dari saya sekedar penyuluhan terkait penyuluhan ini sampai di situ. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Saya akan memberi kesempatan untuk ibu-ibu di sini bertanya, baik 1 atau 2 pertanyaan boleh. Oke, baik Ibu, silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya. Iya Ibu, silakan. Begini Bu Yudan, kemarin saya kan ada digunting di bagian vagina saya. Kalau saya buang air kecil itu pedih sekali. Itu normal atau bagaimana? Atau saya nggak buang air lagi? Iya Ibu, pertanyaannya sangat bagus. Saya rasa pertanyaan Ibu mewakili pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini terkait yang ada luka bekas digunting. Dalam bahasa medis itu adalah luka bekas episiotomi ya. Nah,
Jadi bagian vagina ibu karena sempitnya jalan lahir, dia digunting agak meleset supaya tidak tembus ke perineum. Nah, jadi bekas jahitan itu seperti yang ibu bilang saat buang air kecil itu sangat perih sekali ibu ya. Iya, normal. Luka saja ibu kalau di tangan kena air garam itu perih dia ibu ya. Apalagi ini bekas jahitan. Jadi kalau saat kita buang air kecil pasti itu akan perih. Itu memang normal ibu, pedis. Nah, jadi saya sarankan di sini saran saya lukanya jangan dikorek-korek ibu ya, nggak usah dikorek-korek. Nah, sengaja dijahit itu untuk membantu percepatan penyembuhan luka. Nah, jadi dia itu akan kering dengan sendirinya. Seiring dengan waktu nanti sakitnya hilang. Memang kalau masih awal-awal ibu agak sedikit perih dan sakit. Apalagi kalau mau mengajian buang air ibu ya, iya pasti itu sakit. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia caranya sama saja seperti mencuci pada saat buang air kecil, buang air besar, tangan disabun, terus kalau bisa pakai air dingin ya, jangan pakai air yang setengah-setengah panas atau biasa yang dibilang hangat-hangat kuku gitu ya. Pakai air dingin untuk mencucinya. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya atau minta saran? Oke, baik, jadi tidak ada ya. Ibu, sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu dan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan saya di sini. Saya Bidan Ningsih pamit undur diri. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.